Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakes Arita Danakuswara dengan NIM 14125000009. Kali ini saya akan membahas tentang metode Hungarian. Baik, pada bagian latar belakang, dalam industri modern, efisiensi operasional dan alokasi sumber daya optimal adalah tantangan utama. Penerapan metode matematis seperti metode Hungarian membantu mengatasi isu ketidaksesuaian dalam penugasan tugas. Baik, untuk konsep dasar metode Hungarian dalam penugasan memiliki sejarah. Untuk sejarahnya sendiri, metode Hungarian dikembangkan oleh Harold Kuhn pada tahun 1955. Ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah penugasan dengan efisiensi tinggi dan menyediakan solusi matematis yang sistematis. Untuk tujuannya, memiliki tujuan utama adalah menemukan kombinasi penugasan satu ke satu yang paling efisien dengan meminimal total biaya atau waktu yang diperlukan dalam proses penugasan. Untuk langkah-langkah utama dalam metode ini mencakup reduksi baris dan kolom, penentuan garis minimum, penyesuaian nilai terkecil hingga mencapai penugasan optimal dengan total biaya minimum. Baik, kita akan membahas tentang studi kasus. Dalam studi kasus ini, kita akan menganalisis proses penerapan metode Hungarian di sebuah bengkel otomotif. Fokusnya adalah mengoptimalkan penugasan 6 mekanik untuk 6 jenis servis, dengan tujuan mencapai total waktu pengerjaan yang minimal dan efisien. Baik, berikut adalah data awal mekanik dan job desk-nya. Contoh pada M1 atau mekanik 1 melakukan beberapa servis. Untuk servis A sendiri butuh waktu 12 menit, sedangkan servis B 17 menit, servis C 20 menit, dan seterusnya. Baik, pada tahap 1 ini adalah tahap reduksi baris. Pada tahap ini kita melakukan reduksi baris untuk mengidentifikasi nilai terkecil dalam setiap baris pada tabel waktu pengerjaan. Metode ini membantu meminimalkan waktu dan mempersiapkan langkah berikutnya dalam penerapan metode Hungarian untuk penugasan optimal. Pada kasus kali ini, saya contoh untuk M1-nya sendiri berada pada servis F karena pada menit paling terkecil di angka 10, dan untuk M2 juga pada angka 10, dan seterusnya. Baik, pada tahap 2 adalah mencari nilai terkecil. Pada tahap ini menentukan nilai terkecil minimum pada setiap kolom yang tidak mengandung nilai 0. Kurangkan setiap elemen kolom dengan nilai terkecil tersebut. Contohnya ada kolom nomor servis B karena tidak memiliki angka 0 di dalamnya, hanya terdapat angka 1 yang paling kecil. Begitu juga dengan servis D di angka 1 juga, dan servis E di angka 2. Berikut adalah tahap 3, membuat garis. Pada tahap ini membuat garis vertikal atau horizontal pada baris dan kolom yang memiliki minimal 2 nilai 0. Jika jumlah garis vertikal dan horizontal tersebut sama dengan jumlah baris atau kolom, maka solusi optimal sudah tercapai. Jika solusi belum optimal, maka lanjut ke proses berikut. Pada data berikut terdapat 5 garis, sehingga solusi belum optimal dan harus dilanjutkan ke proses selanjutnya. Baik, pada lanjutan tahap 3 membuat garis. Pada tahap ini tentukan nilai terkecil minimum pada baris atau kolom yang terbuka yang tidak berada pada garis vertikal dan horizontal. Kurangkan setiap elemen pada baris atau kolom yang terbuka dengan nilai terkecil minimum tersebut serta tambahkan nilai terkecil tersebut pada perpotongan garis vertikal dan horizontal.
Nah, untuk data berikut merupakan hasil dari lanjutan tahap 3 setelah pengurangan dan penjumlahan pada garis perpotongan. Terdapat tabel 8 untuk final proses ketiga yang menghasilkan jumlah garisnya 6. Maka solusi dikatakan optimal. Baik, untuk selanjutnya tahap 4 melakukan penugasan. Pada tahap ini tentukan nilai untuk penugasan dari baris atau kolom yang memiliki jumlah nilai 0 terkecil. Bisa dilihat untuk jumlah 0 barisnya untuk tiap-tiap mekanik. Untuk mekanik 1 dapat 1, mekanik 2 dapat 1, dan seterusnya. Baik, untuk tahap 5 mengalokasi penugasan. Pada tahap ini menghitung biaya penugasan berdasarkan tabel 1 yang sesuai dengan alokasi tabel 8. Di sini terdapat untuk mekanik 1 berada di servis F. Kemudian untuk mekanik 2 di servis A, mekanik 3 di servis B, mekanik 4 di servis E, mekanik 5 di servis C, dan mekanik 6 di servis D. Setelah itu kita akan menentukan total waktu minimum atau ZMIN. Dari hasil penugasan menunjukkan total waktu minimum 70 menit yang mencerminkan efisiensi optimal metode pengarian dalam meningkatkan produktivitas dan mengurangi waktu menganggur di bengkel otomotif. Untuk analisis dan interpretasi, solusi optimal dan keputusan transparan. Untuk solusi optimal, metode pengarian menyediakan solusi optimal untuk penugasan, memungkinkan efisiensi waktu yang lebih baik, serta meningkatkan produktivitas dalam manajemen sumber daya yang terbatas di industri. Untuk keputusan transparan, dengan menerapkan metode ini, keputusan berbasis data menjadi lebih jelas dan terukur, membantu dalam proses pengambilan keputusan yang lebih baik dalam konteks operasional industri. Manfaat praktis penerapan metode pengarian di industri. Untuk manfaat pertama, tentang waktu menganggur. Metode pengarian dapat mengurangi waktu menganggur di bengkel otomotif dengan mengoptimalkan penugasan mekanik sesuai keahlian, sehingga semua sumber daya bekerja secara efisien. Kemudian manfaat kedua, produktivitas. Dengan penugasan yang tepat, produktivitas tenaga kerja meningkat secara signifikan, karena setiap mekanik melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan terbaiknya, meminimalisir waktu yang terbuang. Kemudian manfaat selanjutnya adalah biaya operasional. Efisiensi yang diterapkan oleh metode ini juga menekan biaya operasional, membuat proses lebih hemat biaya, dan memberikan keuntungan kompetitif dalam industri otomotif yang semakin ketat. Keunggulan pengarian, manfaat dan efektivitas metode ini. Yang pertama, sistematis. Metode pengarian menggunakan pendekatan matematis yang terstruktur, memudahkan analisis dan penerapan dalam berbagai konteks industri, sehingga membantu pengambilan keputusan lebih efektif dan efisien. Kemudian optimal. Dengan fokus pada penugasan satu ke satu, metode ini memastikan solusi yang paling efisien dicapai, meminimalkan biaya dan waktu, memberikan hasil yang lebih baik dibanding metode lain. Efektif. Metode pengarian diterapkan secara luas dalam situasi kompleks dengan banyak variabel, menjadikannya alat yang efektif untuk menyelesaikan masalah alokasi sumber daya di berbagai bidang industri. Jadi, kesimpulannya, metode pengarian adalah alat yang efektif untuk optimasi efisiensi kerja. Pada studi kasus yang kita bahas, menghasilkan 70 menit. Metode ini menunjukkan pentingnya pendekatan matematis dalam manajemen operasional di industri modern. Baik, pada refleksi edukatif, pentingnya metode kuantitatif dalam industri. Untuk riset operasi adalah alat penting dalam pengambilan keputusan industri yang efektif.
membantu memecahkan masalah kompleks melalui analisis matematis untuk mencapai solusi yang optimal dan terukur. Kemudian penguasaan metode. Mahasiswa teknik industri perlu menguasai metode kuantitatif seperti metode Hungarian untuk meningkatkan kemampuan analitis dan kesiapan menghadapi tantangan nyata di dunia kerja yang kompetitif. Baik, untuk PPT kali ini, presentasi kali ini saya akhiri. Terima kasih untuk perhatian dan dukungan Anda dalam presentasi ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.